Coba Beda. dijelasin kenapa Anda bisa jelaskan ini maksudnya? Coba Kenapa jelasin Allah itu. berkata aku, Pak? Ini Allah memberikan keterangan. Ini zanantu. Maksudnya manusia akan berkata. Ini Mana tulisannya zanantu. manusia berkata? Ya, enggak seperti itu, Bu. Oh, Makanya kalau asumsi. memahami. Enggak, ini kan bahasa literlek ini. Ini zanantu anni mulaqin hisabiyah. Nanti manusia akan berkata-kata sebenarnya. Sesungguhnya aku ini. Nanti aku akan dihisab. Tapi di Al-Quran dikatakan Quran ini perkataan Rasul. Di dalam ada dua ayat yang menyatakan Al-Quran ini perkataan Rasul, Pak, bukan perkataan Allah. Kita bahas itu. Ada perkataan Rasul, ada perkataan jin, ada perkataan Musa, ada perkataan Harun. Quran ada perkataan Rasul, ada perkataan jin, ada perkataan Musa. Banyak ya. Berarti Quran bukan perkataan Allah ya, bukan firman Allah ya. Dengarkan dulu, makanya ada perkataan malaikat, ada perkataan iblis, ada perkataan jin. Anda ingin mendapatkan penjelasan atau ingin memotong-motong supaya dipelesetkan? Loh, Bapak tadi kan ngomong ada perkataan jin, ada perkataan iblis, ada perkataan malaikat. Sehingga kalau Anda potong sehingga menimbulkan salah paham. Makanya saya nggak potong, saya baca ayat Quran. Ada dua ayat di dalam Quran yang mengatakan inilah Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Ibu Sofiatul ini dari awal saya paham dia selalu menyimpang kemana-mana. Pasti ada ayatnya. Coba cari. Menyimpang. Saya nggak menafsirkan, saya cuma baca ayat. Di dalam Quran Anda ada dua ayat yang menyatakan Quran ini perkataan Rasul, Pak, bukan perkataan Allah. Kita ini membahas masalah ayat ini. Kenapa menyimpang ke ayat-ayat yang lain? Ya masa Allah berkata aku akan dihisap, aku akan ditimbang apa tadi? Ada 5 tadi. Quran Anda menyatakan Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia loh, Pak. Ini zanantu anni mulaqin hisabiyah wa huwa fi insyati radiyah. Fi jannatin 'aliyah qutufuha dani. Jadi Qurannya perkataan Rasul apa perkataan Allah? Udah jadi ikut nyemil nih gara-gara Pak Anda ini sebenarnya Ibu Sofiatul. Anda memotong-potong penjelasan saya. Bagaimana? Sebentar Pak Dani. Bu Sofiatul itu enggak, maksud aku kalau Pak Dani kan tambah berat amalnya. Kalau aku bisa tambah berat timbangannya juga nih, Pak. Karena nyemil nih, Pak. Gara-gara Pak banyak ngemil. Minta dong. Kirim nanti aku kirim cemilan. Jadi kita berharap di sini kan kita dialog untuk mencari jawaban. Bukan mencari, menyerang ataupun mendiskreditkan. Loh, aku tanya di Quran Bapak ada ayat yang menyatakan Al-Quran perkataan Rasul enggak? Coba saya tanya, mungkin Bu Sofiatul tanya terlalu ini jadi Pak Dani, Pak Bomo mau tanya, Al-Quran itu perkataan Allah atau ada perkataan Rasul? Nah, kan enak kalau begitu kan. Ya, oke. Pertanyaan Pak Bomo ini logis, jadi enak kita untuk memberikan penjelasan. Jadi saya katakan Al-Quran itu merupakan wahyu, merupakan petunjuk, merupakan bayinah keterangan. Bayinah artinya keterangan. Maka apa yang disampaikan oleh ucapan-ucapan manusia ada juga diberi keterangan oleh Allah, diabadikan ke dalam Al-Quran sebagai pembelajaran kepada manusia. Ada juga perkataan jin yang dimasukkan oleh Allah ke dalam Al-Quran, diabadikan sebagai pembelajaran kepada manusia. Allah yang memasukkannya, bukan jin yang memasukkan ke dalam Al-Quran, tetapi Allah sendiri, sang pencipta alam semesta, memasukkan perkataan-perkataan Nabi Musa, perkataan Nabi Khidir, perkataan yang lain-lain kan Nabi Ibrahim. Nabi Khidir itu di mana Nabi Khidir? Nabi Khidir. Nabi Khidir siapa? Nggak usah, nanti kita bahas yang satu buku saja supaya kita pahami dulu. Nabi Zulkarnain. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi saya katakan kalau ditanya apakah Al-Quran itu perkataan Allah, maka Al-Quran itu adalah wahyu. Wahyu itu terdiri dari apa? Dari perkataan Allah. Ada. Dari perkataan kamu nyuci kangkung, nyuci apa, sampahnya semua nggak dibuang. Pak, mana semua mute. Pak Mordekai mute dulu. Aduh, Pak Mordekai marah-marah, marah-marah Pak Mordekai. Marah-marah Pak Mordekai. Kamu ketahuan.
Bagaimana mau tentram Pak Dia marah Mordecai? untuk kebaikan, ya kan? Buang sampah pada tempatnya gitu loh. Lanjut. Like yang nonton 1.600. Like dong. Masa like-nya nggak sampai 1.000? Pak Dani cuma malu aja. Oh jadi Aku Pak tadi Dani, sebenarnya masuk karena ada efek samping Pak Bom Bom. efek sampingnya apa Bu? Apa tadi efek samping tuh? Apa ya? Apa efek sampingnya? Nggak tahu. Bau kentut. Bau kentut ya? Enggak, kok kalah sama Viagra Pak. Kalau Viagra tuh nggak punya efek samping, hanya ada efek lurus Pak. Tadi penjelasannya Ya. kira-kira. Enggak, kalau gini Pak Dani, Pak Dani, Terima. kalau kalah sama Viagra terima. Pak, kalau Viagra itu nggak punya efek samping, punyanya efek lurus. Oh begitu ya? Oh, Saya Viagra. katakan tadi ya barusan kira-kira penjelasan Aduh. ini Pak yang Dani. saya sampaikan tadi kira-kira teman-teman bagaimana menanggapi? Udah. Oke. Itu Pak Dani, kami terima. Itu dulu fokus aja jangan kemana-mana. Bagaimana Udah. membedakan perkataan manusia dan perkataan Allah di dalam Quran Bapak dan perkataan apa tadi Bapak bilang Musa, macam-macam lah. Ah itu. malaikat. Iya, kan jelas. Di antara dialognya, contoh begini. Ini perkataan malaikat ya. Dan perkataan Allah. Ada perkataan malaikat, ada perkataan Allah di dalam surah Al-Baqarah. Yang berbunyi begini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, yang berkata siapa? Malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Jadi maksudnya begini. Allah berkata, wa idz qala rabbuka. Allah berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat menjawab. Kan begitu. Apa yang dijawab oleh malaikat? Oh begitu. Nah, itulah kita tahu ini perkataan Allah dan ini perkataan malaikat. Hmm, Kan jelas. oh begitu. Tapi kenapa Beda sekali dengan di kita. dalam cerita itu kok malah malaikat yang benar, Allah yang keliru Pak? Mana ada? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fi ardi khalifah qalu ataj'alu, maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah akan menjadikan makhluk yang merusak dan menumpahkan darah di muka bumi ini? Tapi Oh, apa malaikat kata berarti Allah? udah tahu duluan ya kalau manusia bakal menumpahkan darah dan merusak bumi ini ya. Kalau dibandingkan dengan manusia ya malaikat lebih tahu lah daripada manusia. Oke, terus apa kata jawab Allah di situ Pak? Apa jawab Allah kepada malaikat? Maka Allah menjawab kepada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi ardi wa qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni, kata Allah. Qala inni. Allah berkata, qala aku ini lebih tahu daripada kamu, kata Allah. Hmm. Itu jawaban Allah kepada malaikat. Ini Tapi ternyata malaikat yang benar dong Pak. Dengarkan dulu Bu. Saya katakan, Allah katakan, bukan saya yang mengatakan, tapi Allah cuma saya menyampaikan aja kan. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu daripada engkau wahai malaikat, kata Allah. Ya pasti Tuhan lebih tahu. Iya. Tapi kenapa Gimana? Tuhan bisa salah Pak? Kok malaikat benar tuh manusia menumpahkan darah dan merusak bumi? Apa yang salahnya Tuhan? Loh, malaikat yang benar gitu kok. Tuhan ngomong kan, kamu keliru. Aku lebih tahu daripada Tuhan kamu. Loh, Tuhan salahnya mengatakan Tuhan di kepada mana? malaikat. Ya dengerin. Pasang telinga rohani baik-baik. Ketika malaikat mengatakan bahwa nanti makhluk yang akan kau ciptakan yang akan menumpahkan darah dan merusak bumi, Tuhan mengatakan kamu sok tahu, gue lebih tahu daripada lu. Artinya lu salah. Mana ada gua tahu yang nama-nama Ya, iya. Anda. Lu sok tahu, lu jangan, gue lebih tahu daripada lu. Nggak ada begitu bahasanya. Ternyata malaikat yang betul. Manusia memang menumpahkan darah dan merusak bumi. Gimana tuh ceritanya, ada Pak? Allah Anda ini Bu Sofia tuh terlalu benar ini. Enggak Loh tekstualnya iya dong, udah jauh Tuhan mengatakan apa tadi? Tuhan mengatakan apa tadi? Aku lebih tahu kan dibanding kamu kan? Alamu ma la ta'lamun. Nah, Aku berarti kan lebih dia tahu mengatakan, daripada kamu. ya berarti kan dia mengatakan malaikat nggak tahu apa-apa sebenarnya. Loh, kan Allah katakan ini alamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu.
Dan kamu tidak Iya, mengetahui. makanya dia mengatakan lu salah, lu keliru, lu gue lebih tahu daripada lu. Nah, begitu Anda ngada-ngada eksigesis. Anda jangan kebiasaan seperti Kok itu lah diajarin eksegesis? boleh. Ternyata yang benar Anda malaikat dong. diajarkan Ternyata Anda malaikat boleh benar kan? melakukan Ternyata eksegesis malaikat mandiri. benar dong. Manusia Dalam akhirnya merusak bumi dan melakukan Islam penumpahan tidak darah. boleh. Di ajaran Anda silakan Anda eksegesis mandiri. Nih, Kalau di dalam saya Islam tanya tidak Pak Dani boleh. ya. Kalau tanya Pak Dani ya. Bapak melakukan eksegesis mandiri apa enggak nih? Hah? Enggak, kan saya membacakan. Ya, Apa yang saya Bapak eksegesisnya? gini, Bapak membaca tanpa menggunakan logika. Loh, Ya. saya kan menjelaskan. Sesuai Bapak dengan membaca konteks tidak menggunakan dari logika. ayat. Sekarang saya tes logika Bapak. Emang Anda siapa ngerti saya? Tadi Bapak mengatakan, ya kan? Saya ditimbang-timbang nih, nanti amalnya di akhirat ditimbang lebih berat amalnya dibanding dosanya. Anda ini terlalu sombong. Allah itu benci kepada orang yang sombong. Hanya orang sombong itu yang sama dengan Allah Anda tuh al-mutakabir, Pak. Allah Anda berselendangkan kesombongan. Gelarnya adalah maha sombong. Iya. Allah itu memang sombong, dia punya hak. Emang kalau Anda Dengar ya, siapa? Allah gelarnya al-mutakabir atau maha sombong. Dia berselendangkan kesombongan. Udah. Benar. Nah. Itu kan benar. Saya tidak menyangkal itu. Benar ya? Jadi teman-teman dengar. Itu adalah salah Iya, satu dia asmaul husna benar, seluruh atau nama dunia. salah satu Allah adalah al-mutakabir atau maha sombong. Dia berselendangkan Iya. kesombongan. Iya. Apa salahnya? Dia punya kuasa. Emang kita siapa? Loh, tadi Mau Bapak sombong bilang, dengan dia? Bapak bilang apa? Kalau di dalam Aduh. Alkitab siapa yang sombong, teman-teman? Siapa yang meninggikan dirinya, ingin menyamai dirinya dengan Allah? Yang Iblis. menyombongkan dirinya? Iblis. Apakah Yahweh Elohim di dalam Alkitab kita gelarnya Al-Mutakabir atau Maha Sombong? Saya tanya Nggak Pak ada. Bombom. Nggak Saya ada. tanya Pak Bombom, adakah bergelar Al-Mutakabir atau Maha Sombong? Nggak ada. Tidak ada. Tapi Nih, ada nih. nggak yang maha pecemburu? Maha pecemburu. Ada nggak maha pecemburu? Nggak ada Jangan mahanya disamakan dengan Allah yang sombong, Benar ya, cemburu. Pak? Cemburu, bukan maha. Beda. Kesombongan itu saja. bukan salah satu sifat Allah kita. Oh iya, silakan. Kalau kami jelas. Ya Ini jelas, Allah berbeda. Anda sombong. Kami Maha sama. sombong. Ya namanya Tuhan, dia yang maha kuasa, dia yang memiliki kita. Mau diapakan kita, kan kita mau bilang apa? Kita mau direndam di dalam air panas, direbut, dibakar, siapa yang bisa nolong kita? Itu hak Ya, prerogatif itu kan dia. Anda. Kalau kami sudah ditolong Yesus. Namanya saja Yeshua, Yahweh Shua atau Tuhan Juru Selamatku. Kalau Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, mau berbuat apapun di muka bumi ini, berbuat apapun kepada makhluknya, tidak ada satupun yang sanggup untuk mencegahnya. Makhluknya. Siapa yang bisa mencegahnya? Renungkan Nah, itu bukan pandangan Alkitab atau bukan pandangan Judeo-Christianity, Pak. Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan tidak melakukan apapun tanpa dia memberitahu para nabinya lebih dulu. Kenapa dia harus memberitahu para nabinya lebih dulu? Karena di Kejadian 1 ayat 26-28 Tuhan mengatakan dia memberikan kita kuasa atas bumi ini. Dia memberikan kita dominion atas bumi ini. Makanya Mazmur Daud mengatakan langit atau Shamayim adalah langit kepunyaan Tuhan, tapi bumi ini telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Makanya Daud Tuhan itu tidak nabi atau bukan? akan bentar. Untuk Anda tahu Daud itu bedanya nabi atau konsepmu, bukan? untuk Anda Tadi Anda tahu bicara bedanya tentang konsep nabi. Quran dan pandangan Judeo-Christianity, ya, Nabi. pandangan Yahudi dan Kristen. Dalam pandangan Yahudi dan Kristen, Tuhan tidak melakukan apapun tanpa dia memberitahu para nabinya atau orang-orang yang dekat dengan dia. Ya. Ini yang namanya iman. Emang itu Iman nabi itu atau sebentar. bukan? Iman itu adalah kesepakatan antara kita dengan perkataan Tuhan atau antara kesepakatan antara kita dengan firman Tuhan. Makanya di dalam Injil dikatakan ketika Yesus ya sampai ke Nazaret, dia bahkan nggak bisa melakukan mujizat apapun karena tidak ada iman. Bayangin, Tuhan nggak bisa melakukan mujizat loh, Pak. Karena apa? Karena kita nggak sepakat sama dia. Karena manusia itu mempunyai dominion atau kuasa atas bumi ini. Kita ini imamat yang rajani, bukan budaknya Allah. Kita adalah bangsa yang kudus, umat pilihan, imamat yang rajani.
We have dominion, we have power. Itu yang Anda nggak mengerti di dalam Quran Anda dan di dalam Islam. Orang Kristen itu diberikan kuasa, Pak, menginjak ular dan kalajengking, bukan budak-budak. Makanya Yesus mengatakan kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan barang siapa yang menerima Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah atau anak-anak Elohim. Kita bukan budaknya Allah. Kita adalah anak-anak Allah dan kita mempunyai kuasa atau dominion atas bumi ini. Karena itu ketika Yesus Ya, di Nazaret, bahkan jelas, Tuhan nggak bisa kan? melakukan mujizat loh, Pak, bayangin. Kenapa? Tidak Iya, ada itu iman. hak Ibu Sophie. Kalau kami, Memang hak saya menjelaskan bedanya pandangan kami dengan pandangan Anda. Kan saya menjelaskan itu Iya, pandangan kita Alkitab. hargai. Kita menghargai perbedaan, oke? Nggak usah terlalu genjut-genjutan aja, santai aja. Dan itu Memang saya udah bicara kita begitu. ketahui. Selamat malam, shalom. Iya kan? Di dalam Selamat Islam, malam. kita saling menghargai perbedaan. Shalom. Bu Kalau Sufiato. di dalam Islam, yang namanya manusia itu adalah hambanya Tuhan. Bayangin Pak Lobo, bayangin ketika Yesus di Nazaret, dia tidak bisa melakukan mujizat. Betul. Kenapa? Tidak ada iman. So iman itu adalah kesepakatan kita dengan firman Tuhan. Tanpa iman, kita tidak bisa berkenan kepada Allah karena Dia memberikan dominion kuasa atas bumi ini kepada manusia. Bu Sufiato, Jadi kita ini partner kerjanya Allah. Kita ini rekan sekerjanya Allah. Bu Sufiato jangan terlalu tinggi-tinggi ngajarin Pak Dani, dia Pak Dani nggak ngerti yang gitu. Maksud saya begini. Ya. Salah satu itu bukti dari kehadiran Tuhan dalam umatnya, umat Kristen, umat Yahudi, umat Israel. Nah, pertanyaan saya, Tuhannya Pak Dani itu pernah eksis di muka bumi ini? Itu aja dulu pertanyaan saya. Di dalam Islam, di muka bumi ini, Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya di dalam umat Islam. Kalau Bo punya handset, kayaknya handphonenya mau kasih ke Pak saya, kasih ke Pak Bom kayaknya. Kayaknya udah ganggu kalau Bo mau kirim ke sini. Pak Dani tadi belum jawab apa tadi ya? Pahala. Oke, udah saya jelaskan lagi. Kalau bicara apakah Tuhan itu eksis di muka bumi ini, saya jawab dengan tegas. Bukan cuma saya ya, seluruh umat Islam di dunia. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri, di mana saja dia berada. Pasti mengatakan Tuhan tidak pernah menampakkan wujudnya, bentuknya di muka bumi ini. Kalau Tuhan sudah menyatakan bentuknya di muka bumi ini, maka dia bukan Tuhan karena dia memiliki kelemahan di muka bumi ini. Terima kasih. Oh, salah, pandangan seperti itu keliru, Pak. Tidak demikian dengan pandangan seperti Itu logika Ya, botol, itu namanya artinya logika begini. botol. Anda mengurung Tuhan, Anda Kita saling menghargai perbedaan. Ya, makanya saya bilang kan perbedaan Anda dengan kami itu jauh sekali. Kalau Tuhan yang kami imani, Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kami sembah, Dia bisa berbuat apa saja. Karena Dia maha kuasa. Jadi kalau Dia memerintahkan firman-Nya menjadi manusia, itu bisa banget, Pak Dani. Sebab Dia itu roh asalnya, dan tidak ada satu manusia yang pernah bisa melihat roh Tuhan. Tidak ada satu manusia yang melihat roh Tuhan. Itu Pak Dani. Tetapi Dia menunjukkan dirinya dengan firman-Nya yang menjadi daging itu. Itu kemahakuasaan Dia yang kita nggak bisa batasi. Ya, terima Kunjungan kasih Dia Pak sebagai Lobo. manusia itu di dalam dunia ini punya visi, punya tujuan, yaitu apa? Menyelamatkan manusia yang berdosa, bukan dosa manusia yang diselamatkan ya. Manusia yang berdosa, itu kalimatnya Pak. Tuhan selamatkan. Karena Dia ingin kembalikan manusia itu ke posisi semula, seperti di Taman Eden itu, di mana Adam dan Hawa bergaul erat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Sejak mereka jatuh dalam dosa, terputus itu. Hubungannya itu terputus.
Nah, Tuhan ingin mengembalikan manusia itu ke posisi semula. Bagaimana caranya? Itulah kemahakuasaan Tuhan. Dia harus turun. Yaitu apa? Firman-Nya harus jadi manusia. Kebenarannya itu, kemahakuasaannya itu, yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun juga. Jadi bukan Allah Bapa mewujudkan diri jadi manusia, bukan firman-Nya menjadi manusia. Karena Tuhan bilang apa? Bumi ini adalah tumpuan kakinya. Langit itu ada tahtanya. Siapa yang bisa muat Tuhan? Langit dan bumi tidak mampu. Terlalu besar dia. Terlalu dahsyat dia. Dan terlalu hebat dia. Jadi, ya memang kita biasanya begini Pak Lobo, sebentar saya potong dulu ya. Kita ini biasanya salah paham dikarenakan kita tidak memahami istilah-istilah. Itu yang menyebabkan kita salah paham. Contoh, firman. Firman itu asal katanya dari farman, dari bahasa Persia, maknanya perintah ataupun instruksi. Di saat kita mengadopsinya, diubah menjadi sesuai dengan keinginan kita, itu yang menjadi dilemanya. Nah, kalau menurut Pak Lobo, firman itu apa sih? Ya. Coba Anda jelaskan, firman Menurut itu apa? saya, nah kalau menurut Alkitab, hologos. Sang firman itu adalah kecerdasan Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, daya cipta Tuhan. Yang ada di dalam diri Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Keluar, diperintahkan keluar menjadi daging. Itulah firman. Bukan diciptakan, firman tidak pernah diciptakan. Firman Tuhan itu ada di dalam diri Tuhan. Yaitu kecerdasan Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmatnya Tuhan, ada di dalam diri Tuhan itu. Yang dapat berkata-kata, yang dapat berfirman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Saya Itulah tambahin boleh firman Pak Tuhan. Lobo? Silakan. Yesus itu logos. Jadi ada beberapa kata firman di dalam Alkitab kita, ada sekitar 5 ya. Logos, rema, grafe, lego, dan leksi. Logos itu artinya hikmat, kecerdasan ilahi, sesuatu yang ada di dalam akal budi Allah. Logos ini nggak diciptakan, ya, karena dia kekal selalu bersama dengan Allah Bapa kita. Kalau Allah tanpa logos, artinya Allah koplak, nggak punya akal budi. Ya, jadi logos itu bukan perkataan a i o e o, bukan gelombang suara, bukan. Logos itu artinya hikmat, kecerdasan ilahi, akal budi ilahi, sesuatu yang di dalam diri Allah, sesuatu yang bernilai, itu bahasa aslinya logos. Yesus adalah hologos, logos yang satu itu, satu-satunya. Ketika akal budi kita, ketika saya mau berkata-kata, ini sudah ada dulu di dalam otak saya. Logos ini keluar lewat mulut kita menjadi yang kita sebut dengan namanya lego. Lego ini artinya satu unit kata-kata, suatu blok building yang dibangun seperti permainan Lego itu loh, dibangun kayak kamu main Lego itu, permainan Lego. Menjadi satu kata-kata yang mempunyai arti dan makna. Jadi logos ini keluar lewat mulut kita menjadi satu Lego yang bisa dimengerti untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lego ini menjadi satu leksi atau satu kamus yang kita sebut leksikon atau kamus atau dictionary. Menjadi satu susunan kalimat yang mempunyai makna atau arti tertentu. Ya. Nah, rema itu beda lagi. Rema itu instant and spoken words. Dan ketika orang muslim mengatakan Yesus katanya sang firman, tapi kok Yesus menerima firman? Karena kata yang dipakai di situ, mungkin Pak Bobo boleh jelaskan, itu remata. Yesus sang logos itu menerima rema, bukan logos menerima logos. Karena bahasa Indonesia ini terbatas, semua logos, rema, semua ini diterjemahkan jadi firman. Satu lagi itu grafe. Grafe ini tulisan. Jadi Alkitab ini adalah tulisan grafe. Ya, tulisan mengenai firman Allah yang diterima oleh para nabi dan para rasul. Itu ditulis, namanya grafe. Itu ada di dalam Alkitab kita. Nah, ini perbedaannya. Itu Pak Lobo yang saya mau tambahin.
Ya, luar Oke, biasa. terima kasih. Ya, begitu Pak Jadi Pak Dani. kalau Semoga bisa ditangkap. Iya, saya menangkap begini. Kalau boleh silakan kita cerna sama-sama ya, ya Pak Bom Bom Ya. ya. Betul. Kalau apa yang disampaikan oleh Ibu Sofi tadi, itu kalau di dalam pemahaman saya, itu lebih cenderung kepada sifat. Silakan kita cerna bersama-sama. Apa yang dikatakan oleh Ibu Sofi, logos atau apa nama istilah-istilah asing itu, kalau berdasarkan penjelasan dari Ibu Sofi itu lebih cenderung kepada sifat-sifat Tuhan. Apakah sama? Oke, boleh saya seperti tanggapi? itu? Silakan. Ya. Di dalam pandangan Alkitab atau Judeo-Christianity, firman Allah itu sesuatu yang hidup dan seorang pribadi. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Jadi dalam pandangan Judeo-Christianity, firman Allah itu hidup, Pak. Maka Yesus mengatakan sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga anak atau sang menggema, Pak. Jangan dibuka dulu mic-nya. Yesus mengatakan sama seperti Bapa. Bapa itu sumber. Wujud Allah yang sejati itu Bapa. Sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Demikian juga sang anak itu mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Jadi firman Allah itu nggak seperti firmannya kita. Firman saya nggak bisa nuzul, Pak. Firmannya Tuhan itu sempurna, perfect. Nah, di dalam perjanjian lama, ketika para nabi itu ditemui oleh Tuhan, itu yang ketemu bukan Bapa, tapi sang firman. Makanya Alkitab Targum terjemahan orang Yahudi, ya, yang berjalan bersama dengan Adam di Taman di Eden, yang bertemu dengan Abraham di Kejadian 18, duduk makan bersama Abraham, yang yang bergumul dengan Yakub, ya, di kejadian berapa ya? 32 kalau nggak salah ya Pak, 34 sorry. Ya, bergumul dengan Yakub. Itu mereka menyebutnya sebagai Dafar Elohim atau Memra Yahweh atau Sang Firman. Nah, Sang Firman ini tidak dalam bentuk suara, Pak. Di Kejadian 15 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan, Dafar Elohim, dalam bentuk penglihatan, wujudnya manusia. Wujudnya macam-macam. Nah, jadi Allah itu berkomunikasi dengan semua ciptanya lewat Sang Firman. Sama seperti surat Al-Hadid, surat 57 ayat 3. Allah Bapa mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang zuhir dan yang batin. Di dalam pandangan Judeo-Christianity, Allah yang tidak kelihatan atau yang batin, ya, the invisible God, ini disebut Bapa. Makanya dikatakan, Yesus mengatakan suaranya kamu tidak pernah dengar, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Orang Yahudi menyebut yang di surga yang mereka tidak lihat itu Yahweh yang tidak kelihatan. Mereka memanggilnya Abba, Bapa, sumber segala sesuatu. Kemudian mereka mengatakan Yahweh yang kelihatan nih, yang selalu menampakkan diri kepada para nabi, yang zohir atau yang lahir, mereka menyebutnya Dafar Elohim atau Sang Firman atau Memra Yahweh. Memra inilah yang nantinya nuzul, Pak, menjadi manusia. Maka Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Aku turun dari atas, kata Yesus. Aku berasal dari atas, aku turun dari surga, aku turun ke bumi. Akulah roti hidup yang turun dari surga, kata Yesus. Dialah Allah yang zohir. Yesus dikatakan, He is the visible image of the invisible God. Yesus adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Jelas ya, Pak? Yohanes 1 ayat 17 ya, Pak Bom-Bom? Apa 18? 18. Ya, Allah itu tidak pernah menampakkan Bapa itu kamu tidak pernah lihat. Tetapi yang menyatakan diri, yang mereveal siapa Bapa itu adalah Sang Anak Tunggal, bukan ada di pangkuan ya, yang ada di basem. Basem itu di dalam dada Bapa. He is inside of God. Yesus tidak di kanan atau kirinya Bapa. Itu bahasa metafora. Yesus is inside of God. Dia itu di dalam diri Bapa. Dia itu masuk dan keluar dari Bapa. Dia itu yang berkomunikasi dengan semua cipta itu Yesus. Bapa tidak pernah naik turun kayak yoyo, nggak pernah. Jadi Trinitas itu bukan keberapaan jumlah Allah, tapi kebagaimana Allah yang Esa itu berkomunikasi dengan ciptaannya. Itu dijabarkan dalam doktrin Trinitas Kristen. Ya, Allah yang Esa itu selalu ada bersama Dia, firman-Nya yang kekal. Firman-Nya tidak bentuk suara, tidak bentuk ABC, bukan sifat. Firman-Nya seorang pribadi.
Makanya 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan, kami telah melihat Dia yang kami raba dengan tangan kami lihat dengan mata kami, yaitu Sang Firman yang hidup. Dia hidup, Pak. Dia punya kehidupan sendiri. Dan Allah yang kekal, yang esa itu di dalam dirinya selalu ada rohnya yang kekal. Kalau tidak, Allah mati, tidak punya roh. Itu doktrin Trinitas Kristen, Pak. Jadi Allah itu satu bersama firman dan roh. Sama seperti Sofiatul. Firman saya ya pasti satu dengan saya, toh. Roh Sofiatul ya rohnya Sofiatul, toh. Tapi roh saya dengan tubuh saya bisa dibedakan. Kalau roh saya dipisah dengan tubuhnya Sofiatul, tidak lagi Sofiatul disebut manusia. Tubuhnya disebut mayat. Rohnya Sofiatul hantu. Kalau Sofiatul roh dan tubuhnya menyatu, tetapi Sofiatul tidak punya akal budi atau tidak punya firman, tidak punya logos. Bapak baca kitab Daniel pasal 4. Ketika Raja Nebukadnezar diambil akal budinya dari dia oleh Allah dan diberikan akal budi binatang, dia bukan manusia, Pak. Dia menjadi binatang, makan rumput, kukunya panjang, rambutnya gondrong. Dia tidak bisa bercakap-cakap, dia tidak bisa komunikasi, tidak punya firman, akal budinya diambil. He is an animal. Dia seperti binatang. Manusia itu echad, satu kesatuan dari tubuh, jiwa, dan roh. Demikian juga Allah kita echad. Dia selalu ada bersama rohnya, dan selalu ada bersama firmannya. Allah tidak punya firman, namanya Allah koplak. Tidak bisa berkomunikasi. Allah tidak punya roh, namanya mati. Jadi doktrin Trinitas adalah discretion non separati. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Ya, sama seperti roh, jiwa, tubuh kita bisa dibedakan, Pak. Tapi mau pisahkan tidak bisa. Kalau kamu pisahkan kesatuan yang ekat ini, dia akan kehilangan hakikatnya. Kamu nggak lagi disebut manusia. Allah tanpa roh, Allah tanpa firman, itu tidak bisa disebut Allah, Pak. Gitu loh, Pak. Ya, saya harap jelas tadi, Yohanes 1 ayat 18 jelas ya, Pak. Bapak nggak kelihatan, tapi yang menyatakan itu adalah sang anak atau sang firman yang ada in the bottom. Saya tetap menghargai apapun yang disampaikan oleh teman-teman Kristen ya. Tetap saya hargai. Begitu juga sebaliknya. Maka di dalam Islam, kalau Allah di dalam Islam punya roh nggak, Pak? Allah di dalam Islam punya roh nggak? Dengarkan dulu. Kalau di dalam Islam, Allah itu tidak tergantung kepada roh, tidak tergantung apapun. Nggak, berarti Allah Bapa nggak punya roh ya? Dia tidak tergantung apapun, wong dia sendiri punya yang roh atau memiliki tidak? roh. Pertanyaan saya, punya roh atau tidak? Roh itu milik dia. Kita ini punya roh milik Pertanyaan dia. saya bukan itu. Pertanyaan saya, Allah Bapa punya roh enggak? Dia punya roh di dalam dirinya itu loh. Kayak kita nih loh punya roh. Ya kan roh itu milik dia, punya dia. Apalagi? Kalau menurut ulama Bapak berarti tidak. Ya. Roh itu Roh bukanlah salah satu atribut daripada Allah. Allah Bapa enggak punya roh. Allah itu punya roh. Maksudnya begini, Allah itu memiliki roh. Maksudnya roh kita itu milik Allah, punyanya Allah. Murtad lagi nih Pak Dani. Ulama Saya Bapak katakan. menyatakan roh bukanlah salah satu atribut daripada Allah. Allah tidak punya roh. Roh itu ciptaannya dia. Kemarin udah murtad 2 kali loh. Pak Dani menyatakan bumi bulat. Fatwa ulama menyatakan bumi datar. Sekarang fatwa ulama menyatakan Allah nggak punya roh. Pak Dani menyatakan Allah punya roh. Dengarkan dulu supaya arah pemikiran saya, silakan Anda tanggapi. Kalau Anda ngoceh begini, dipotong-potong, nanti di framing-framing, itu kan pekerjaan iblis. Ya, biarkan aja. Nanti pekerjaan iblis ditekan sama iblis jin tomang. Ya lanjut. Lanjut jin tomang. Jadi yang jelas saya katakan, saya jelaskan Allah itu ya roh kita, roh siapa saja di muka bumi ini itu milik Allah. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Allah di dalam Alkitab itu adalah Bapa segala roh. Kita tahu bahwa semua roh itu berasal dari Dia. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Allah Anda memiliki roh kudus atau roh Allah apa tidak? Yang kita sebut roh Allah atau roh kudus itu artinya Allah memiliki roh sama seperti kita. Gak ada roh. Allah itu zat, Bu. Gak perlu dijelaskan. Tahu Pak Dani? Ya, berarti Allah Bapak tidak punya roh, kan gitu kan simpelnya? Iya. Bukan begitu. Allah yang memiliki roh ini. Bagaimana dia yang punya? Bukan, Pak. Allah Anda sendiri tuh loh. Allahmu sendiri tuh loh, punya roh enggak di dalam dirinya? Punya roh Allah enggak? Menyampaikan, dengar dulu Ibu Sofi. Saya hanya menyampaikan Allah itu roh kita ini, roh siapapun, roh binatang ke roh manusia ke roh malaikat ke roh jin ke, itu punyanya Allah.
Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Itu juga ada di dalam kitab Yesaya. Allah itu Bapa segala roh, Anda segala roh itu mencoba berasal dari Dia. melakukan. Saya paham maksud penggiringan Anda, Ibu Sofi. Kita udah Loh, tua. kok penggiringan Anda? Saya nggak menggiring loh, saya jelaskan. Ulama Anda menyatakan di dalam fatwanya Allah itu tidak punya roh. The spirit is not one of the attribute of God. Allah Anda tidak punya roh. Bapak setuju nggak dengan fatwa ulama ini? Bapak setuju nggak dengan fatwa ulama ini? Pengertiannya yang berbeda. Allah ya, yang memiliki roh ini kan kita ini kan roh milik Allah. Roh aja punya Enggak, dia. saya tanya. Fatwa ulama Bapak menyatakan Allah Bapak itu tidak punya roh. Artinya the spirit atau Allah itu roh itu bukan salah satu atribut. Bapak setuju nggak dengan fatwa ulama ini? Coba Anda renungkan ya, baik-baik renungkan. Pak Bombo pernah nyambung, Pak. Aku tanya apa dia jawabnya apa loh, Pak? Milik Allah. Milik dia, punya dia. Gimana? Bukan itu, Pak Dhani, bukan itu pertanyaannya Ibu Sofi. Saya paham maksud Bukan itu. arahnya, dengar dulu. Ya. Saya Pak paham Dhani, pertanyaan saya arahnya. bukan itu. Roh kita milik dia itu pengetahuan umum, Pak. Orang Buddha juga tahu, orang Hindu juga tahu. Ya. Iya, saya Pertanyaan saya bukan arah itu. pembicaraan Ibu Sofi. Ini pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya begini. Sangat. Saya Diam dulu, Pak paham Dhani. sangat. Diam dulu, Anda supaya akan Pak Dhani ngerti. mengatakan kalau Allah tidak punya roh. Diam berarti dulu, dia Pak tidak Dhani. hidup. Diam dulu. Kan begitu. Diam. Diam dulu, Pak Dhani. Kan begitu maksud Ya, Anda, pertanyaan kan? saya Saya bukan itu. paham. Pertanyaan saya begini, Pak. Fatwa ulama Anda mengatakan the spirit is not one of the attribute of your God. Roh itu bukan atribut daripada Allah. Allah itu tidak punya roh di dalam Islam. Apakah Bapak setuju dengan pernyataan fatwa ulama ini atau tidak? Itu pertanyaan saya. Oke, saya jawab. Tadi udah saya jawab berulang kali. Allah yang punya kita, roh kita ini punya Allah. Macam mana Allah tak punya roh? Katanya begitu Iya, kan. apa saya gitu Pak Allah sing Allah. goblok aku apa Pak Dhani to iki? Sing koplak. Loh sih. Oh, Mereka melakukan ingin menyatakan bahwasanya menurut Anda pemahaman Anda itu kan Tuhan itu kan punya roh. Enggak, saya tanya Bapak setuju atau tidak dengan fatwa ulama itu? Bapak setuju atau tidak dengan fatwa ulama itu? Itu pertanyaan saya. Fatwa ulama itu sebenarnya benar, cuman yang Anda tangkap yang tidak benar. Loh, kok yang saya tangkap nggak Paham benar? nggak? Ini loh, fatwa ulama Iya. Anda menyatakan Allah tidak punya roh. Saya tanya, Pak Dhani setuju Loh. nggak dengan pernyataan fatwa ulama ini? Allah Bapak tak bilang punya roh, benar, berarti. saya setuju. Ya sudah titik. Yang roh ini Sudah milik tidak, siapa Pak. kalau bukan milik Allah? Roh ini punya siapa kalau bukan punya Allah? Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Bukan Itu itu, ada di kitab bukan itu. Yesaya. Allah juga ada Bapa segala roh. Semua roh ada berasal dari. Pertanyaan saya bukan itu. Mana Ibu Sofi? Kita ini punyanya Allah, roh kita punyanya Allah. Pak Dhani kan sing Rohnya- goblok apa aku sing goblok Roh ya iki kita yo. kan punyanya Allah. Apalagi Minum Pak Dhani, kolpalak, Bu. Pak Dhani belum paham Pak Dhani. Pertanyaan Ibu Sofi saya bukan ke arah situ. paham maksud dia itu. Saya paham kok pertanyaan dia. Siapa Iya, bilang jadi saya kalau gini, kalau Pak Dhani sekarang mengatakan bahwa Allah Pak Dhani itu adalah roh, berarti berbeda dengan fatwa yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama Bapak apa itu. saya mengatakan Allah itu roh? Nggak ada, jangan di-framing. Ini Makanya sekarang tadi Iya, kan berarti pertanyaannya Allah Ibu Anda Sofi. tidak punya roh. Gitu loh Pak Dhani. Nah, berarti Allah Bapa tidak punya roh begitu loh, Pak Dhani. Itu pertanyaan Ibu Sofi dari tadi Pak Dhani nggak nangkap gitu loh. Silakan. Kalau kami sudah saya katakan Allah itu roh kita. Allah ini Anda punya roh apa enggak? Enggak, sekarang Allah Dia Anda punya roh apa enggak? Punya dia. Pak Dhani muter-muter. Allah Anda punya roh apa tidak? Aku tanya. Ngapain Allah membutuhkan sesuatu ciptaan? Ya, Lah berarti nggak Allah Bu tidak Sofi. punya roh. Berarti nggak Sesuatu punya yang enggak roh. punya roh itu Allah mati itu atau berhala. berdiri sendiri. Tidak tergantung daripada ciptaannya. Nah, itu perbedaan pandangan Kalau Judeo sudah Kristianity, Tuhan Pak. punya tergantung, Alkitab, di dalam Alkitab, Kalau Allah Tuhan adalah roh. Dan dia sudah memiliki roh Allah. menggantungkan dirinya Enggak gantung-gantung, enggak ada yang bergantung. Yang gantung-gantung itu dekorasi Natal. Enggak ada yang gantung, enggak ada yang gantung. Yang gantung itu dekorasi Natal, enggak ada yang gantung.
Kalau Jelas ya, dalam tergantung pandangan dari Alkitab ciptaannya, Allah itu roh. bukan Tuhan. Ya, Masa roh Tuhan itu adalah tergantung hayat hidup dari ilahi. ada Sesuatu yang nggak punya roh itu ciptaan mati Allah. atau berhala. Makanya Itu Allah Bapa menurut tidak pernah Anda. menampakkan diri Pak kepada siapapun karena tidak bisa ngomong. Allah Bapa tidak nyata, tidak punya roh. Nah, itu yang Anda maksud ke saya, udah paham itu. Loh Pak, roh itu apa sih? Aku Endingnya tanya, sama. roh itu apa? Aku tanya. Roh itu apa? Kenapa Allah memberikan kita roh? Bedanya saya dengan patung berhala itu apa? Karena punya roh, Pak. Roh itu adalah sumber hidup atau hayat hidup. Boneka itu Pak, spirit doll, ya, itu benda mati. Kalau mau kasih roh di dalamnya jadi hidup dia. Kalau anak nggak punya roh, apa bedanya dia dengan patung berhala, Pak? Mati, karena roh itu adalah hayat hidup ilahi. Bagaimana dia memberikan sesuatu yang dia nggak punya? Dengan Bagaimana ciptaannya Allah dengan memberikan manusia, kan sesuatu nggak- yang dia tidak punya? Mas, coba Anda renungkan, apakah sama manusia? Sudah saya renungkan, saya dengan tahu bedanya Tuhan? berhala sama makhluk hidup. Yang nggak punya roh itu Saya mau berhala tanya, namanya. apakah sama Tuhan dengan manusia? Itu dulu. Sekarang saya tanya Pak Dani, Kalau sama, di dalam memang betul. sebentar, saya tanya. Di dalam Alkitab dikatakan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bagaimana Wah, dengan Anda. Islam, Pak? Kalau Bukan kami hak saya, itu tidak. kata Musa. Itu Musa yang nulis, Iya. Pak Musa nabimu yang mbok akui di dalam Quranmu tuh namanya disebut lebih banyak daripada Muhammad. Musa yang namanya di dalam Quran disebut lebih banyak daripada nama nabimu, mengatakan menulis di dalam kitab Taurat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bapak percaya nggak apa kata Musa? Saya tidak yakin kalau itu perkataan Musa. Tidak ada perkataan Musa kalau menurut Islam. Menurut Islam. Menurut Islam tidak seperti itu. Makanya Menurut Yesus Islam. mengatakan demikian, Pak. Makanya Yesus mengatakan demikian. Kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, kamu juga nggak akan percaya kepadaku, kata Yesus. Iya, Saya mengatakan makanya kalau yang Anda percaya kehilangan Musa. kitab Taurat, Kenapa Anda tidak saya mengatakan kalau percaya Anda tidak Musa mengakui menuliskan kitab barang Taurat, makan babi? Kenapa Anda tidak percaya? ini bukan makan babi. Aduh. Saya menyatakan berarti Pak Dani tidak diciptakan segambar dengan Tuhan ya. Bagaimana dengan hadis? Ada dua hadis yang menyatakan Adam diciptakan segambar dengan Allah dan dikatakan kalau kamu berantem dengan saudaramu jangan pukul wajahnya. Karena Adam diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Bagaimana dengan hadis tersebut, Pak Dani? Enggak ada sekarang karangan manusia itu. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Memang hadis itu karangan manusia, Pak. Makanya iman Bapak itu Iya. kok bisa menyamakan firman-Nya Allah dengan perkataan manusia. Bapak harus beriman kepada Quran dan hadis. Loh, bagaimana mungkin kita harus beriman kepada perkataan manusia disamakan dengan perkataan Allah? Hadis apabila bertentangan dengan Al-Quran, hadisnya dibuang ke laut, Bu. Dari pertama saya masuk ke Nah, Zoom. kenapa Saya itu ada di ketemu Sahih Bukhari? Kenapa itu hadis ada di Sahih Bukhari dan Muslim kok tidak dibuang-buang sampai sekarang, Pak? Siapa mau Sofiatun kayak Kenapa hadis itu ada di Sahih Bukhari dan Muslim kok tidak dibuang sampai sekarang? Lah, kita buang, ada yang ngambilnya, iblis kan suka ngambil yang begitu-gitu. Yang iblis kan Yang Bapak. ngambil iblis. Yang piara jin kan Bapak. Bapak kan punya banyak jin piaraannya. Jin itu beda dengan iblis. Masa sama? Loh, jin itu kan anaknya iblis. Bapaknya jin siapa kalau bukan iblis? Iya, Ada tapi nih, keturunannya Bu. beda. Kayak kita. Keturunan Iblis kan bapaknya kita jin. Nabi Adam, tapi kenapa kita berbeda-beda? Beda dong, Pak. Contohnya Yang Nabi namanya Adam. Adam orangnya manusia baik. itu beda sama iblis. Masa iblis kok ada anaknya yang Makanya baik? saya katakan Iblis aja bapak orang segala baik. pendusta kok bisa anaknya baik Hawa atau kok hongkong manusia kok? baik. Tapi faktanya manusia banyak yang jahat. Enggak, aku tanya Sebenarnya sama. bapaknya jin siapa? Bapaknya jin. Pak Dani, Bu. Pak Dani. Jin itu loh punya bapak itu jin itu anaknya sopo tak takoni sampean. Jin itu loh, jin itu bapaknya sinten? Iya. Bapaknya sinten jin kuwi. Sama juga dengan kita manusia keturunan Adam. Apa bedanya? Aku gak ngomong manusia keturunan wis ngerti kuwi nek aku keturunan Adam. Itu Aku nanya namanya bapaknya jin iki sopo? mengkonsumsikan Bapaknya jin. ibu.
Aku yang anak buah bok loh ini. Adam. Apakah sama kita dengan Adam? Kan tidak. Shalom. Kita dengan Adam aja Halo. sifatnya berbeda. Ada yang jahat. Halo. Wes, Pak Dani. aku orang Halo. mudeng aku ya. Aku orang mudeng. Halo, Pak Dani. Iso yang ngerti. Pak Bombom, Wes. tahu nggak iblis itu Iya, punya alat Saya kelamin Pak Bomo malas saya punya- kalau dialog kayak punya begini, alat kan dialog kelamin ini. di paha Ini kanannya lebih dan alat kelamin di paha cenderung kirinya. ingin mencari pembenaran. Salam Jadi semuanya. iblis itu nikah dengan dirinya sendiri, tiap hari menghasilkan telur, ada 70 telur, keluarlah anak-anaknya jin. Ada jin laki-laki dan jin perempuan. Capek deh. Tapi iblisnya kan Mantap. hidup permanen, Bu. Itu Terusan dong dia. minggit. Jin, setan, iblis itu tali 3 uang. Jelas ya teman-teman muslim yang mendengarkan, saya harap Anda sadar dari kekeliruan Anda bahwa Allah yang Anda sembah bukanlah Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Kita Allahnya putar orang dulu Yahudi ya. adalah roh. Hati-hati ya. Ini ajaran yang aneh-aneh ya. Kita putar dulu ya ajaran aneh-aneh ya. Iklan, Hati-hati iklan. dengan ajaran ini ya.